Selamat sore pemirsa, kita kembali berjumpa dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Senin 18 September 2023. Bersama saya Hafiz Eko. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, dalam kurun waktu sepekan, Polres Mandailing Natal berhasil mengungkap 25 kasus dan mengamankan 32 tersangka tindak pidana narkotika golongan 1 jenis ganja dan sabu-sabu. Penangkapan tersangka kepemilikan ganja kering akan dilakukan petugas pada dini hari nanti. Petugas mendapatkan informasi bahwa pelaku akan membawa ganja kering tersebut ke Sumatera Barat yang dijemput dari Kecamatan Penyambungan Timur, Mandailing Natal. Sebelumnya petugas Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan tersangka. Petugas berhasil melumpuhkan para tersangka setelah 1 jam melakukan pengejaran. Petugas juga berhasil menyita barang bukti ganja sebanyak 92,4 kg sabu-sabu, 68,37 gram, 5 unit sepeda motor, dan 1 unit mobil yang digunakan pelaku, serta uang tunai Rp12.500.000. Komitmen kami Polri dan sekaligus juga mengajak seluruh potensi bangsa, ya, seluruh elemen bangsa negara kita Republik Indonesia, khususnya yang di Mandailing Natal ini, untuk ayo sama-sama mari kita perangi narkoba. Yakin dan percaya kalau seluruh masyarakat bergerak bersama, ya, saya yakin dan percaya para pelaku-pelaku narkoba itu tidak akan berani lagi bermain di desa tersebut. Ya, contohnya yang sudah seperti Pidoli Lombang, ya, seperti mana lagi Parbangunan, yang sudah bergerak memang masyarakatnya itu aktif, ya. Kota Siantar, ya, itu secara aktif melakukan pemberantasan. Tersangka kurir dan bandar akan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Sebanyak 14 orang tersangka berhasil diamankan oleh Satuan Narkoba Polres Tanah Karo dalam mengungkap 11 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Polres Tanah Karo terus menggempur tindakan penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat. Dalam sepekan 11 laporan Satuan Narkoba Polres Tanah Karo berhasil melakukan penindakan ataupun penegakan hukum. Mengamankan 14 orang tersangka, 1 orang diantaranya merupakan wanita. Dari seluruh pelaku didapatkan sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu seberat 10,29 gram, jenis ganja seberat 1021,74 gram, dan 42 batang pohon ganja. Terhadap para pelaku setelah dilakukan penyelidikan diancam dengan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Kapolres Tanah Karo AKBP Wahyudi Rahman mengatakan bahwa atas atensi dari Kapolri dan Kapolda diperintahkan secara masif dan ekstraordinari. Polres Tanah Karo telah melakukan tindakan penegakan hukum secara masif khusus untuk kejahatan yang berkaitan dengan narkotika. Kedepan Polres Tanah Karo akan terus melakukan penindakan terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkotika sesuai dengan slogan Polri bahwa narkotika adalah musuh kita bersama. Tanggal 11 sampai dengan tanggal 17 kami dari Polres Tanah Karo telah mengamankan beberapa orang tersangka yang mana akan kami jelaskan dari 11 laporan polisi yang kita lakukan penindakan ataupun penegakan hukum. Kami telah mengamankan diantaranya 14 orang tersangka yang mana adalah 1 wanita. Kemudian adapun barang bukti narkotika yang kita dapatkan dari tersangka dan kemudian menjadi barang bukti, yaitu adalah sabu seberat 10,29 gram, kemudian ganja ada 1021,74 gram, kemudian ada 42 batang yang masih bertumbuh sebagai pohon ataupun kering yang sebagaimana kita lihat sekarang. Dijamin kerahasiaannya.
TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai berhasil menangkap seorang kurir sabu jaringan internasional di perairan Asahan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku ditemukan 7 kg sabu yang rencananya akan dibawa pelaku ke Jawa Timur. Kapal patroli TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Asahan menghentikan kapal nelayan mencurigakan dan memeriksa penumpang serta awak kapal. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 7 bungkus diduga sabu yang dikemas dalam bungkusan teh Cina yang akan dibawa ke Jawa Timur. Letkol Laut Aan Prana Tuah Sebayang dan Lanal Tanjung Balai Asahan menjelaskan pelaku merupakan kurir narkoba jaringan internasional yang menyamar sebagai penumpang kapal. Pelaku mengaku narkoba tersebut akan dibawa pelaku ke Jawa Timur dan akan mendapat upah 350 juta rupiah jika barang berhasil sampai di tujuan. Pelaku menjemput langsung barang haram tersebut ke Malaysia dari Jawa Timur dan pulang melalui jalur ilegal agar tidak dicurigai. Kini pelaku beserta barang bukti 7 kg sabu dibawa petugas ke Mako Lanal Tanjung Balai Asahan dan akan diserahkan ke BNN Provinsi Sumatera Utara untuk proses lebih lanjut. Pelaku terancam hukuman seumur hidup atau mati. Pekerja migran Indonesia yang akan masuk secara ilegal, yang tadinya juga keluar secara ilegal. Kemudian pada jam 16.25, personil jaga alur melaksanakan penggeledahan terhadap barang bawaan kedua PMI ilegal tersebut. Dan dari tas salah seorang penumpang berinisial SA ditemukan 7 bungkus barang yang diduga narkoba dan dikemas dalam kemasan teh Cina dengan berat keseluruhan kurang lebih 7.000 gram. Pemirsa, informasi lainnya datang dari 5 unit rumah pada kawasan padat penduduk di Belawan ludes terbakar. Cepatnya api membesar disebabkan salah satu rumah warga terdapat jerigen berisi bahan bakar minyak. Angin kencang membuat api cepat merambat ke rumah lainnya di kawasan Jalan Pulau Ambon, lingkungan 7 Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Selain itu, salah satu rumah warga yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan bahan bakar minyak yang diduga merupakan hasil curian membuat api terus membesar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dari Pos Belawan dan Pemkot Medan diturunkan untuk menjinakkan api. Lurah Belawan Bahari Daniel Saud Saroha Cimanjuntak mengatakan api pertama kali terlihat dari salah satu rumah warga. MC Regar saat sedang memasak menggunakan kayu dan kemudian menyambar jerigen berisi bahan bakar minyak yang diduga hasil curian dari pipa penyaluran milik Pertamina. Ada timbunan minyak dari pipa Pertamina yang ditemukan di lokasi dan menurut keterangan dari warga sekitar. Jadi barang rencana mau dijualkan, hanya tidak sempat terjadilah percikan api. Jadi total unit yang terbakar sekitar 5 unit rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas kepolisian dari Polsek Belawan telah memberikan garis polisi untuk memeriksa penyebab kebakaran. Diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi melanda Kepulauan Nias menyebabkan beberapa ruas jalan dan rumah warga digenangi banjir. Sejak Minggu dini hari, hujan deras melanda Pulau Nias menyebabkan air di beberapa sungai meluap. Luapan air mencapai 1 meter menggenangi ruas-ruas jalan hingga mengganggu lalu lintas selama 2 jam. Titik terparah terjadi pada ruas jalan provinsi di Kecamatan Gido, penghubung antar kota Gunung Sitoli dengan Nias Selatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nias bersama personil TNI Polri turun ke lokasi untuk membantu para pejalan kaki dan mengatur lalu lintas di lokasi tersebut. Kondisi cuaca di Kabupaten Nias dan Nias secara keseluruhan, dan Polri sekarang ini kami di Desa Iliweto Gide dekat jembatan sedang banjir. Tadi banjir sekitar setinggi 1,5 meter di masuk di rumah orang, dan
sekarang sudah mulai surut, kendaraan sudah bisa lewat. Dampak yang paling fatal jalannya adalah jalan terganggu sehingga kami dari pemerintah Kabupaten Nias dalam hal ini oleh Badan Penanggulangan Bencana melakukan penyeberangan, membantu orang-orang masyarakat untuk menyeberang. Banjir mulai surut menjelang siang, namun hujan di wilayah Pulau Nias masih berpotensi terjadi sehingga diharapkan warga khususnya di daerah aliran sungai untuk lebih waspada. Antisipasi dampak banjir akibat hujan deras yang melanda Kabupaten Nias terus dilakukan, termasuk mendorong pemerintah desa memanfaatkan dana kedaruratan dari anggaran desa untuk membantu evakuasi warga. Banjir di Kabupaten Nias menyebabkan terjadinya tanah longsor di Ulu Gao, Idano Gao, dan Kecamatan Gido hingga di pemukiman Bakaru. Dari pemetaan yang dilakukan, pemerintah setempat kemudian melakukan penanganan darurat dengan menerjunkan bantuan peralatan BPBD untuk evakuasi warga. Pemerintah desa diminta untuk memanfaatkan dana kedaruratan desa sebagai upaya mengatasi dampak banjir dan tanah longsor. Warga juga meminta pemerintah dapat melakukan penguatan tebing sejumlah sungai serta membangun tanggul agar luapan banjir tidak merendam pemukiman penduduk saat musim hujan. Daerah untuk memperhatikan bagaimana solusi supaya tempat ini tidak lagi dilanda oleh banjir dan hal-hal yang memang harus diperhatikan untuk di tempat ini. Kalau bisa ada pergarutan sungainya supaya lebih dalam lagi. Sekarang semua anggota sudah kami sedot ke titik lokasi. Tujuan tugas utama melakukan evakuasi korban. Kita berharap supaya jangan sampai ada korban jiwa. Itu langkah pertama. Pertama kepada masyarakat supaya siaga dan waspada. Kepada seluruh kepala desa saya berikan petunjuk melalui ini supaya memanfaatkan dana tanggap darurat untuk membantu masyarakat. Seorang pelajar hanyut terbawa arus banjir yang merendam pemukiman warga di Bakaru, Bawaloto Minggu kemarin. Upaya pencarian telah dilakukan tim SAR gabungan yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta relawan. Diharapkan kondisi banjir yang semakin surut dapat mempermudah proses pencarian. Ya, pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, untuk mewujudkan pemilu damai, sejumlah elemen masyarakat melakukan deklarasi pemilu damai menolak adanya politik praktis di rumah ibadah jelang pemilu 2024. Ketua Umum Perhimpunan Remaja Masjid Prima Dewan Masjid Indonesia DMI Sumut Irwansyah Putra Nasution juga menolak adanya politis praktis di rumah ibadah. Penolakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan rumah ibadah tidak boleh dijadikan tempat kampanye atau politik praktis agar tidak terjadi gesekan yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Untuk itu melalui diskusi dengan tema bolehkah berpolitik praktis di rumah ibadah, Irwansyah Putra Nasution mengajak semua masyarakat untuk saling mengingatkan kepada siapapun bahwa berkampanye di rumah ibadah itu tidak diperbolehkan. Dikatakan masyarakat harus cerdas dalam memilih, jangan tergiur dengan imbalan yang diberikan, namun pilihlah kader yang mempunyai misi dan program yang berkualitas. Karena masa depan bangsa 5 tahun ke depan akan ditentukan melalui pemimpin pada Pesta Demokrasi 2024. Dan ada nggak koruptor yang tidak ditindak? Yang pastinya kita itu sebenarnya sudah berperan aktif ya dari 2018 sampai dengan sekarang setiap event Pesta Demokrasi, di mana peran Prima DMI, Perhimpunan Remaja Masjid ini bekerjasama dengan Bawaslu, untuk melakukan pengawasan. Kita sangat menolak dengan adanya oknum-oknum nanti yang memanfaatkan rumah-rumah ibadah untuk berkampanye, apalagi mencelekkan salah satu pasangan calon begitu. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sumut Joko Ari Budiono mengatakan sampai saat ini persiapan untuk pengawasan kampanye sedang menunggu bagaimana peraturan kampanye yang tertib dari KPU dan Bawaslu yang belum keluar dari Mahkamah Konstitusi. Untuk itu ia mengajak para pemuda khususnya mahasiswa bergerak memantau jika ada terjadi hal-hal yang melanggar dengan melakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku sehingga politik identitas atau polarisasi yang terjadi di masyarakat
dapat dihindari. Kita tentu dalam jajaran kita nanti di tingkat paling bawah maupun di tingkat middle akan melakukan pengawasan itu secara langsung. Dan untuk memastikan itu tentu saja yang pertama, kecuali kerja-kerja pengawasan juga kan kerja-kerja pencegahan. Kerja-kerja pencegahan kemarin berdasarkan identifikasi kerawanan pemilu, kita juga memetakan bahwa akan ada upaya-upaya untuk melakukan kolaborasi dengan peranata-peranata sosial yang berkaitan dengan rumah-rumah ibadah untuk bisa sama-sama memahami dan mematuhi peraturan-peraturan ini. Sementara itu, Ketua Umum Badko HMI Sumut Abdul Rahman mengatakan bagi mahasiswa rumah ibadah bisa dijadikan sebagai tempat diskusi dalam ranah intelektual dalam artian mengkaji ekonomi, politik, dan sosial. Namun kurang relevan jika dijadikan sebagai tempat untuk berkampanye. Diskusi demokrasi Prima DMI Sumut diikuti utusan dari mahasiswa, penggali kubur, ibu-ibu pengajian, dan Bilal Mait yang ada di Kota Medan. Pemirsa, rumah ibadah yang berfungsi sebagai tempat beribadah tidak dapat dijadikan sebagai sarana politik. Hal-hal apa saja yang dapat muncul jika rumah ibadah dijadikan sebagai sasaran berpolitik oleh peserta pemilu? Untuk mengetahui hal tersebut, kita akan bahas topik ini dengan dua orang narasumber melalui Zoom. Sudah ada Bapak Saud Boang Manalu selaku Komisioner Bawaslu Sumut. Selamat sore Pak Saud. Selamat sore Pak Saud Boang Manalu. Baik, selain Pak Saud Boang Manalu selaku Komisioner Bawaslu Sumut, kita juga telah terhubung dengan Bapak Dr. Dani Sintara MH selaku akademisi. Selamat sore Pak Dani. Selamat sore Pak Saud dan Pak Dani. Baik, sepertinya ada kendala jaringan ya Putri ya. Iya. Sekali lagi kita Saya belum dapat suaranya nih Bang. Pak Saud, selamat sore. Ya. Bisa mendengar suara saya dengan jelas Pak Saud? Pak Dokter, bisa mendengar suara kami dengan jelas? Pak Dr. Dani Sintara? Baik, volumenya boleh dikecilkan? Bang Sintara udah dapat suaranya? Ya, sudah, Bang Saud. Saya belum dapat suaranya. Halo, kedengaran Bang? Suara Bang Sintara saya dapat nih, dari studio belum dapat. Oh, iya. Selamat sore Pak Saud. Ya, selamat sore, sudah Baik, dapat. sudah mendengar suara saya dengan jelas ya? Sudah Bang. Baik, saya ke Pak Saud terlebih dahulu nih. Pak Saud, selaku Komisioner Bawaslu Sumut, Pak, apakah ada aturan pemilu bahwa rumah ibadah tidak dapat dijadikan sebagai sarana politik, Pak? Sejauh ini kita masih menunggu perbawaslu dari Bawaslu RI ya, karena pasca putusan itu PKPU-nya juga belum turun dan KPU sendiri masih melakukan penggodokan terhadap PKPU pasca putusan MK terhadap penegasan pelarangan di tempat ibadah, kemudian mengizinkan kampanye di tempat pendidikan. Sejauh ini belum ada PKPU yang mengatur secara teknis, jadi di Bawaslu sendiri juga belum mengeluarkan perbawaslunya, begitu Bang. Oke, artinya sampai saat ini PKPU terkait dengan pelarangan kampanye di rumah ibadah belum diterbitkan. Tapi jika nantinya diterbitkan, Pak Saud, bagaimana mungkin nantinya mengantisipasi peserta pemilu untuk tidak menggunakan rumah ibadah menjadi tempat berpolitik, Pak? Yang pertama mungkin sosialisasi dulu ya, bagaimana kita mensosialisasikan PKPU dan Perbawaslu yang hadir itu. Kita juga belum tahu secara teknis bagaimana KPU mengatur terkait izin yang bisa kampanye di tempat pendidikan. Nah, kalau Bawaslu sendiri kan secara struktur Bawaslu RI sudah menyampaikan masukan agar kampanye itu tidak dilakukan di tingkat sekolah,
karena sekolah itu ya pemilih pemulanya hanya di kelas 3, begitu Bang. Baik, kita beralih ke Pak Dhani terlebih dahulu. Selamat sore Pak Dhani. Ya, selamat sore Mbak. Iya, Pak Dhani, bagaimana tanggapan Anda selaku seorang akademisi terkait dengan penolakan politisasi yang dilakukan di rumah ibadah, Pak Dhani? Ya, baik Mbak, saya ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Hitam putihnya kita harus tahu dulu bahwasanya saya orang yang dengan tegas menolak segala bentuk politik, kegiatan politik di rumah ibadah. Nah, kita sebagaimana kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu Mahkamah Konstitusi melalui putusan yang nomor 65 itu kan melakukan putusan, mengambil sebuah keputusan terhadap uji material pasal 280 ayat 1A Undang-Undang Pemilu, mana bahwasanya di situ ada 3 yang diuji, yaitu tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan tempat-tempat pendidikan. Yang tidak dikabulkan oleh pemerintah, oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah melakukan kegiatan-kegiatan kampanye, kegiatan-kegiatan politik di rumah ibadah itu tegas dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya segala bentuk kampanye di rumah ibadah itu tidak boleh dilakukan. Nah, apakah sudah dilakukan perubahan terhadap undang-undang itu? Terlepas dari itu, saya sebagai orang hukum ya, sebagai seorang akademisi menganggap bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi pun bisa kita jadikan sebagai sebuah rujukan. Kenapa? Keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah sebuah jurisprudensi, dan jurisprudensi itu adalah sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia yang harus kita patuhi. Jadi, apapun ceritanya, sebagai seorang akademisi yang kalau kita berpikir secara normatif, putusan Mahkamah Konstitusi itu dengan tegas melarang segala bentuk kampanye, segala kegiatan politik di tempat-tempat ibadah. Itu pandangan saya sementara. Baik, lantas Pak Dhani, apa sebenarnya yang harusnya dilakukan penyelenggara pemilu sehingga aturan berpolitik dapat dipahami oleh masyarakat luas, Pak Dhani? Baik Pak Dhani, seharusnya apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sehingga aturan berpolitik ini dapat dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat? Pak Dhani, silakan tanggapan Anda. Tentunya kita harus menggunakan, ada sebuah tafsir hukum namanya tafsir a contrario. Kalau penyelenggara pemilu, tentunya mereka seperti yang dikatakan Bang Saud tadi, karena belum ada turunannya, maka harus dilakukan sosialisasi secara masif. Pasti itu bukan hanya tanggung jawab daripada Bawaslu sendiri, tapi merupakan daripada tanggung jawab secara kolektif, baik dari segi penyelenggara pemilu itu sendiri, apakah itu Bawaslu, KPU, DKPP, dan lain sebagainya, maupun kita dari insan-insan akademis. Dan itu kita harus sosialisasikan secara masif, supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya kegiatan politik apapun di tempat-tempat ibadah. Kenapa? Karena dalam pandangan saya sebagai seorang akademisi, dampak atau ekses daripada kegiatan politik di rumah ibadah itu sangat, bisa saya katakan, dampaknya sangat ini sekali ya, nanti akan bisa membawa ke arah yang sangat-sangat negatif bagi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, gitu Mbak. Yang pertama itu harus ada sosialisasi yang begitu masifnya. Baik, saya ke Pak Saud. Pak Saud, tadi Pak Dhani mengatakan bahwasannya jika nantinya peraturan dari KPU akan turun terkait dengan menolak politisasi melalui rumah ibadah. Dan juga Pak Dhani juga mengatakan tadi jika nantinya sudah turun, sosialisasi secara masif harus terus dilakukan. Selaku Komisioner Bawaslu Sumut, Pak Saud, kira-kira sosialisasi seperti apa yang mungkin nanti akan diterapkan kepada masyarakat melalui media sosial kah, ataupun mungkin langsung turun ke lapangan? Seperti apa nih Pak Saud? Terima kasih Bang. Yang pertama itu kalau sudah turun di Perbawaslunya, artinya kita sudah tahu secara teknis bagaimana perilaku kita terhadap kampanye itu sendiri. Nah, sejauh ini kan belum ada aturan teknisnya. Nah, secara kasat mata memang apa yang disampaikan oleh Bang Dhani tadi, MK sudah menegaskan bahwa di sini tidak boleh, di tempat ibadah tidak boleh, di tempat pendidikan boleh. Nah, yang jadi persoalan itu nanti di tempat pendidikan lah misalnya teknisnya. Nah, mendapat izin atau mendapat persetujuan dari penanggung jawab.
Nah ini kan berpeluang tidak adil gitu. Kenapa berpeluang tidak adil? Karena bisa saja penanggung jawab tempat ibadah, penanggung jawab tempat pendidikan itu hanya memberikan izin kepada pihak-pihak tertentu. Nah begitu juga dengan tempat ibadah. Ya saya kira MK sudah menegaskan tidak bisa, itu artinya tidak ada ruang sama sekali untuk kita berkampanye di tempat ibadah. Namun demikian kita tetap melakukan pengawasan dan sejauh ini kita masih melakukan pemantauan karena DCT juga belum hadir, KPU-nya juga belum menghadirkan jadwal kampanye. Jadi kita hanya melakukan pengawasan saja. Akan tetapi bila pada waktunya nanti kampanye sudah dimulai, DCT sudah ditetapkan, ini tentunya akan dilakukan pengawasan melekat melalui jadwal atau tempat-tempat yang nantinya sudah diatur oleh KPU. Nah sejauh ini kita belum ada melihat ya upaya untuk memasuki tempat-tempat ibadah berkampanye. Nah yang jadi persoalan selama ini kan kita bisa coba flashback ke 2019 itu, kadang-kadang ini teman-teman yang di tempat ibadah itu ada unsur konspirasi gitu ya dengan para peserta pemilu. Nah peserta pemilu misalnya datang lalu secara diam-diam ya katakanlah mencuri ruang, memberikan memanfaatkan situasi untuk menyampaikan visi misi atau semacamnya. Nah hal seperti ini kita juga akan bangun pola tersendiri ya dari Bawaslu melalui penguatan-penguatan dengan jajaran kita sampai ke tingkat TPS nanti Bang gitu. Baik, tadi Pak Saud juga mengatakan jika flashback ke tahun 2019 ada hal yang seperti itu ya. Kira-kira jika terjadi politisasi di rumah ibadah, apakah ada sanksi yang akan diberikan kepada para calon, Bapak? Tentu, Bang. Artinya ini kan politisasi tempat ibadah ini kan nanti kita lihat dulu unsurnya. Apakah dia dalam bentuk hasutan, apakah dia dalam bentuk penyalahgunaan tempat. Nah ini tentunya punya tempat-tempat penanganan begitu Bang. Nah pidananya bahkan itu ada kalau nggak salah nanti saya coba perdalam lagi. Tapi yang pasti itu ada. Nah kemudian itu penanganannya juga kita punya. Katakanlah nanti kita bisa tindak langsung ketika ada upaya untuk memasuki tempat-tempat ibadah dan kita menemukan ada unsur niat. Sebelum kita melakukan penindakan kita sudah bangun komunikasi dengan tokoh-tokoh dulu gitu Bang. Nah ini kan kampanye belum dimulai nih. Nah mulai saat ini kita sudah lakukan sosialisasi. Pada saat kampanye nanti kita sudah lakukan pengawasan melekat di mana kita Bawaslu sebagai pengawas itu akan memasuki tempat-tempat ibadah dan melakukan komunikasi dengan para penanggung jawab tempat ibadah, termasuk juga dengan tokoh-tokoh. Nah, bila ada tetap setelah dilakukan pencegahan, komunikasi yang baik, tetap saja menabrak aturan itu, ya kita akan tindak, katakanlah dengan menghentikan kegiatannya atau tergantung situasi yang kita dapati di tempat ibadah, gitu, Bang. Baik, jadi memang ada sanksi-sanksi yang akan diberikan jika salah satu calon ini menggunakan rumah ibadah sebagai tempat politik ya Pak ya. Dan kita beralih ke Pak Dhani kembali. Pak Dhani, bagaimana menurut pandangan Anda selaku akademisi, apakah masyarakat kurang teredukasi dengan pemilu 2024 mendatang Pak? Silakan. Baik, terima kasih Mbak ya. Saya pernah beberapa waktu yang lalu menyampaikan ya di TVRI bahwasanya tingkat edukasi, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia terhadap suksesi politik itu saling berkaitan satu sama lain. Artinya saya lihat sampai saat sekarang ini ya masyarakat kita belum begitu melek sekali terhadap bagaimana sebenarnya kehidupan seharusnya berpolitik yang sesungguhnya. Nah maka dari itu saya katakan ketika politisasi atau praktek-praktek politik dilakukan di rumah ibadah, itu bisa jadi sarana melihat sensitivitas masyarakat kita yang masih mudah terprovokasi. Nah, artinya, saya mau mengatakan kepada Mbak ya, kepada Bang Saud juga bahwasanya tingkat sensitivitas masyarakat Indonesia yang masih mudah terprovokasi itu menurut saya
menjadi sebuah pandangan bahwasanya tingkat pendidikan politik masyarakat Indonesia ini belum berada pada level ya, menurut saya belum berada pada level yang tinggi, sehingga dia masih mudah terprovokasi. Maka dari itu dengan tegas saya menolak untuk melakukan praktek-praktek politik di rumah ibadah. Belum lagi saya cerita misalnya mengapa saya sangat tidak setuju praktek-praktek politik di rumah ibadah. Nanti itu akan muncul suatu kesan suara yang diusung itu adalah suara salah satu agama yang ada di Indonesia. Itu kan tidak menyehatkan proses demokrasi di Indonesia. Misalnya saya berkampanye, misalnya di gereja-gereja seolah-olah suara yang saya usung itu adalah suara-suara dari saudara-saudara kita yang di Nasrani. Misalnya saya dibolehkan berkampanye di masjid, seolah-olah yang saya usung itu adalah suara-suara orang yang Muslim. Artinya apa? Itu akan menimbulkan gap bagi kita, sesama kita sebagai sesama saudara dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi itu pendapat saya. Baik, berarti sejauh ini masyarakat belum atau minim ya Pak edukasi terkait dengan pemilu tahun 2024. Lantas bagaimana peran dari universitas sendiri Pak terkait dengan pemilu 2024 mendatang? Baik, sebenarnya Mbak ya, pendidikan politik di kampus-kampus itu sudah bukan hanya kita lakukan pada saat menjelang kampanye Mbak ya. Jauh dari itu, jauh sebelum itu kita juga sudah melakukan edukasi politik bagi para mahasiswa kita. Contohnya contohnya itu adalah di dalam kehidupan kampus itu Mbak, kita ada yang namanya Ormawa, organisasi kemahasiswaan. Melalui organisasi kemahasiswaan itulah kita melakukan pendidikan politik bagi mahasiswa. Ini loh sesungguhnya miniatur percaturan politik yang ada di Indonesia. Nah, setelah mereka itu matang betul dengan pendidikan politik yang kita asah melalui kehidupan organisasi kemahasiswaan, mereka kita harapkan sebagai influencer dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu yang dilakukan oleh pihak-pihak kampus. Dan di samping itu juga Pak ya, kebetulan saya sebagai seorang akademisi pada pemilu 2019 yang lalu kita juga aktif sebagai pemantau pemilu. Kampus kita bekerja sama sebagai pemantau pemilu. Salah satu tugasnya itu adalah kita memastikan bahwasanya praktek-praktek pemilu itu, praktek-praktek politik itu berjalan sebagaimana mestinya. Ada rule of game-nya itu dia patuhi. Gitu kira-kira. Baik, saya ke Pak Saud. Pak Saud, baru-baru ini viral Pak Saud terkait dengan tayangan azan yang menampilkan salah seorang baca pres. Pandangan Bapak selaku Komisioner Bawaslu Sumut, apakah hal itu termasuk politisasi di rumah ibadah atau tidak Pak Saud? Boleh diulang Pak? Iya, Pak Saud, baru-baru ini viral terkait dengan tayangan azan yang menampilkan salah seorang baca pres. Pandangan Bapak selaku Komisioner Bawaslu Sumut, apakah hal itu termasuk politisasi di rumah ibadah atau mungkin tidak termasuk Pak Saud? Bagaimana pandangan Bapak? Terima kasih Bang ya. Saya kira perlu ada penjernihan kembali ke soal-soal ibadah ya. Sepanjang dia melakukan ibadahnya, saya kira kita juga nggak boleh memaksakan bahwa itu sebuah sebuah upaya untuk melakukan kampanye. Itu yang pertama. Akan tetapi bila katakanlah terdapat unsur di dalamnya ajakan atau unsur atribut pencalonan. Nah ini sudah bisa kita mulai, katakanlah di Bawaslu itu sendiri itu sudah bisa kita lakukan untuk tindak lanjut dengan informasi awal. Saya juga belum melihat bagaimana video yang viral itu ya. Tapi yang pasti sepanjang kita lihat ada unsur atau niat salah satu calon atau pasangan calon untuk memasuki tempat ibadah, saya pikir ini adalah sesuatu yang perlu kita tindak lanjuti sebagai sebagai upaya untuk berkampanye di tempat ibadah. Nah tadi Bang Sintara sudah sampaikan bahwa beliau juga selaku akademisi sudah menolak. Kita juga dari Bawaslu saat ini sedang roadshow ini. Tadi Bang Joko ke HMI, saya beberapa waktu yang lalu ke GSNI, ke GMNI dan kelompok-kelompok komunitas-komunitas masyarakat lain yang
kita harapkan juga ikut melakukan pengawasan dan memberikan informasi serta komunikasi dengan kita. Nah, persoalan penilaian terhadap katakanlah kasuistik seperti yang tadi disampaikan pandangan Ajan, saya kira Bawaslu sendiri punya rule ya, punya aturan, punya garis yang akan digunakan untuk mengukur apakah ini masuk ke kampanye atau tidak, begitu Bang. Nah, itu nanti ada divisi yang khusus menangani itu yang menggunakan ini tadi aturan yang sudah kita punya itu, begitu Bang. Baik, Pak Saud, mungkin secara singkat dan juga pada terakhir nih, menjelang pemilu saat ini apa yang mungkin ingin disampaikan kepada seluruh peserta pemilu dan juga masyarakat agar dapat mensukseskan pemilu tahun 2024, Pak Saud? Terima kasih Bang. Kami dari Bawaslu Sumatera Utara, saya selaku Koordinator Divisi Humas dan Data dan Informasi, mengajak seluruh komponen masyarakat Sumatera Utara khususnya untuk ikut serta melakukan pengawasan dalam proses berjalannya pemilu 2024. Bawaslu sendiri punya ruang yang terbuka kepada publik, namanya ruang pengawasan partisipatif. Teman-teman peserta pemilu bisa masuk ke ruang-ruang pengawasan partisipatif, termasuk tokoh-tokoh, bahkan persorangan bisa masuk ke dalamnya, katakanlah memberikan masukan atau memberikan saran atau strategi atau bahkan laporan-laporan kepada Bawaslu Sumatera Utara untuk nantinya kami tindak lanjuti. Untuk persoalan kerahasiaan, kami akan jamin siapapun pelapornya bila tidak ingin terpublikasi pelapor terhadap kasus-kasus yang akan disampaikan. Demikian Bang. Baik, Pak Dhani, mungkin sedikit closing statement dari Anda, apa pesan atau harapan? Ya, baik, saya mau menyampaikan closing statement begini. Kualitas dari suatu negara itu dilihat dari bagaimana cara pemimpinnya bertindak. Dan bagaimana cara berpemimpinnya itu bertindak dilihat dari kualitas pemilu yang dilaksanakan. Artinya, kita tidak usah berharap banyak ketika pemimpin kita itu kita harapkan bersih ketika dia dihasilkan dari proses pemilihan yang tidak fair. Baik, terima kasih Bapak Saud Boang Manalu selaku Komisioner Bawaslu Sumut dan juga Bapak Dr. Dhani Sintara MH selaku akademisnya yang telah bergabung bersama kita dalam bincang-bincang sore hari ini melalui virtual Zoom. Sama-sama kita harapkan agar nantinya pemilu di tahun 2024 mendatang agar dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih Bapak, selamat sore. Selamat sore Mbak, Mas. Selamat sore Bang Saud, ketemu lagi. Terima kasih Bang Sintara. Ya, siap. Baik. Izin ya, pamit. Terima kasih Pak Saud. Baik pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Medan memberi surat teguran terhadap Kepala Sekolah SMP Negeri 15 akibat ditundanya gaji para guru. Teguran itu diberikan dari hasil pertemuan dengan para guru di SMP Negeri 15. Hal itu disampaikan Dinas Pendidikan Kota Medan melalui Kepala Bidang Pembinaan SMP Kota Medan Oka Zulfani Anhar ketika melakukan pertemuan dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Medan Tiur Mauda Situmeang. Minggu siang sebelumnya beredar video di sosial media diduga Kepala Sekolah SMP Negeri di Kota Medan mengintimidasi beberapa guru yang berimbas dengan ditundanya gaji para guru berstatus ASN. Saat ditemui, para guru menunjukkan sejumlah fakta bahwa apa yang mereka sampaikan bukan fitnah belaka. Menanggapi adanya penundaan gaji para guru, Dinas Pendidikan Kota Medan melalui Kabid Pembinaan SMP Kota Medan, Oka Zulfani Anhar menyatakan perbuatan Kepala Sekolah SMP Negeri 15 tidak dibenarkan. Akibatnya pihak Dinas Pendidikan Kota Medan pun memberikan surat teguran pada Tiur Mauda Situmeang untuk segera mencairkan gaji guru di sekolahnya. Terkait adanya guru yang menjadi kepala sekolah di sekolah lain, pihaknya mengaku belum mengetahuinya. Dinas Pendidikan Kota Medan sudah melaksanakan pembinaan berupa mediasi, datang langsung ke sekolah untuk mempertemukan guru dan kepala sekolah, bahkan sampai ke pertemuan 4 mata. Hasil dari itu semua, masing-masing kita berikan teguran berupa surat peringatan untuk kepala sekolah dan surat peringatan untuk guru yang dikeluarkan oleh kepala sekolah sebagai KUPT SMP 15. Untuk dugaan yang lain kita harus dalami karena juga baru kita baca ya
kita dalami dengan prosedur investigasi dan nanti akan melibatkan ranah yang berkompeten di pemerintahan Kota Medan. Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Medan, Tiur Maida Sitomeang, buka suara terkait dugaan bullying yang dilakukannya yang berimbas dengan ditundanya gaji para guru. Dirinya menyebut bahwa bullying yang dikatakan para guru hanya salah paham belaka. Saat dijumpai di salah satu kafe di Kota Medan, Tiur Maida Sitomeang menyebut bahwa dugaan intimidasi yang dilakukannya adalah kesalahpahaman. Ia menuturkan sebagian guru yang ada di sekolah tersebut memiliki 2 pekerjaan dalam waktu yang bersamaan, sehingga kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 15 menjadi terganggu. Dan saat dirinya ingin menegakkan kedisiplinan, hal itu dianggap sebagai intimidasi oleh para guru. Selain itu, Tiur Maida mengaku berhalangan masuk kerja pada tanggal 31 Oktober hingga 2 September 2023, sehingga gaji yang seharusnya diberikan pada tanggal tersebut tertunda. Namun di tanggal 8 September, ia sudah menandatangani pencairan gaji dan sudah ditransfer ke rekening para guru. Menanggapi tuduhan dugaan pungli, Tiur Maida mengatakan bahwa dia mencoba menertibkan uang sewa kantin yang selama ini tidak jelas peruntukannya. Sehingga di tahun ajaran yang baru, uang sewa kantin diambil alih oleh kepala sekolah yang digunakan untuk keperluan sekolah seperti uang kebersihan dan uang air minum para guru. Pungli juga saya rasa tidak ada pernah saya lakukan, Pak. Intimidasi saya rasa juga itu disalahartikan ya, Pak. Karena begini, kami ya menurut Permen di nomor 15 tahun 2018 itu dasarnya Pak ya, bahwa kami itu mempunyai jam kerja 40 jam dalam 1 minggu. Ini jam dalam artian 1 jam itu 60 menit ya, bukan jam tatap muka. Nah, itu dibedakan ya Pak ya. Nah, jadi ada sebagian guru ya yang mempunyai double job. Nah, dalam waktu bersamaan dengan jam kerjanya di SMP 15. Nah, salah satunya Ibu Koni yang mengajar di SMP Metodis Medan. Jadi mungkin selama ini tidak terganggu ketika saya itu menegakkan kedisiplinan, jadi terganggu. Itu mungkin yang disebut dengan intimidasi. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah IPAL Komunal Kombinasi Mandi Cuci Kakus MCK di Desa Seirejo, Kecamatan Seirampa, Kabupaten Serdang Bedagai tidak berfungsi dan tidak memberikan manfaat bagi warga sekitar. Bilal Masjid Nurul Iman Sofian mengatakan pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK yang berada di kawasan masjid tersebut menggunakan anggaran Dinas Pertamanan dan Kawasan Permukiman tahun anggaran 2022. Sejak awal pembangunan, pihak masjid mengaku hanya mendapatkan informasi bahwa ada pembangunan IPAL dan MCK sebagai alat untuk mengelola air bersih sekaligus untuk mandi dan air minum. Namun setelah pembangunan selesai, pihak masjid tidak dilibatkan dalam proses serah terima bangunan. Peruntukan dari bangunan tersebut pun tidak bermanfaat bagi warga sekitar, seperti kondisi air yang kurang layak untuk mandi dan wudhu, serta mesin penyaringan air bersih yang tidak berfungsi. Sofian juga berharap agar pekerjaan yang belum rampung dapat diselesaikan sehingga warga dapat merasakan manfaatnya. Iya Pak, tapi belum berfungsi Pak. Nggak tahu Pak, bunyi kan nggak ada serah terima lah Pak sama-sama. Jadi sampai sekarang untuk air minum ini belum bisa dimanfaatkan lah Pak? Belum ada. Ya, kalau ada bisa hidup ya kami untuk minum masyarakat gitu aja Pak. Nah, suruh datang yang membangun ini supaya serahkan sama saya gitu Pak. Nah itu. Berarti sampai sekarang ini nggak ada serah terima? Nggak ada serah sama saya, nggak ada Pak. Gitu aja ditinggalkan gitu Pak? Iya. Sementara itu, Kepala Dinas Pertamanan dan Permukiman Sofian Suri belum bersedia untuk dikonfirmasi terkait hal tersebut. Dampak dari kenaikan harga beras sejak beberapa minggu terakhir membuat sejumlah warung makan di Panyabungan, Mandailing, Natal terpaksa mengurangi porsi makanan dibandingkan menaikkan harga. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekecewaan pelanggan akibat dampak dari kenaikan harga beras dalam beberapa minggu terakhir. Seperti yang dilakukan salah satu warung makan Bang Roy bertempat di seputaran Taman Kota Panyabungan, ia terpaksa mengurangi porsi nasi dari makanan yang dijualnya dengan harga Rp12.000 per porsi. Naiknya harga beras menyebabkan keuntungan dari penjualannya menipis, bahkan merugi karena sepi pembeli. Untuk
Untuk harga bang nggak bisa kita naikkan, cuma porsinya mungkin kita kurangi. Dikurangi bang. Nah, jadi semoga pelanggan kita paham karena porsi yang dikurangi itu. Kalau kita menaikkan harga nanti itu lebih susah untuk pelanggan-pelanggan kita. Pemilik warung makan hanya bisa berharap kenaikan harga beras dapat segera diatasi agar para pedagang bisa kembali berjualan dan mendapat keuntungan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa 19 September 2023. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi Prasetyo, perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara Selasa 19 September 2023. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Langkat, Nias, Asahan, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, dan sekitarnya. Siang, sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Potensi hujan dengan intensitas lebat di wilayah Langkat, Medan, Binjai, Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Padang Sidimpuan, Dairi, Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, Padang Lawas, dan sekitarnya. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Potensi hujan lebat di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Karo, Dairi, Deli Serdang, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Samosir, Toba, Simalungun, Asahan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, Padang Lawas, dan sekitarnya. Dini hari berpotensi dengan hujan dengan intensitas ringan di wilayah Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Kepulauan Nias, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2023, satu titik yaitu di wilayah Labuan Batu. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di pantai barat, lereng timur, pesisir timur, pegunungan, dan lereng barat Sumatera Utara yang berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih.